Aisyah kecil, tinggal di sebuah desa yang asri. Sawah hijau terbentang luas sejauh mata memandang. Tapi, Aisyah merasa kesepian. Ia mendambakan seorang teman. Suatu hari, Aisyah bermain di kebunnya. Kebun itu dipenuhi bunga warna-warni. Namun, Aisyah tetap merasa sedih. Setetes air mata jatuh di pipinya. Tiba-tiba, Aisyah melihat sesuatu. Seekor kupu-kupu dengan sayap biru cerah terbang di dekatnya. Kupu-kupu itu hinggap dengan lembut di atas bunga mawar. Mata Aisyah terbelalak kagum. Kupu-kupu itu menggerakkan sayapnya, seolah-olah sedang menari di tiup angin sepoi-sepoi. Senyum pun mengembang di wajah Aisyah. Dengan hati-hati, ia ulurkan tangannya. Ajaib, kupu-kupu itu hinggap di jarinya. Kakinya yang kecil menggelitik. Aisyah tertawa, hatinya dipenuhi kehangatan. Aisyah memberi nama kupu-kupu itu Biru. Setiap hari, Aisyah mengunjungi Biru di kebun. Ia membawakan biru nektar manis dari bunga-bunga. Biru akan terbang berputar-putar di sekitar Aisyah. Ia mengikuti Aisyah saat berjalan melewati pematang sawah. Aisyah merasa bahagia. Ia tidak kesepian lagi. Bersama-sama, Aisyah dan Biru berpetualang. Mereka mengejar capung-capung yang lincah. Mereka mengamati kepik yang merayap di daun. Mereka mendengarkan kicauan burung-burung. Suatu hari, mereka menemukan sebuah tempat rahasia, hutan kecil dengan pohon mangga yang lebat. Udara di sana harum semerbak. Aisyah dan Biru merasa seperti menemukan harta karun. Waktu berlalu begitu cepat. Suatu hari, Aisyah tidak dapat menemukan Biru. Ia mencari kemana-mana. Akhirnya, ia menyadari bahwa Biru telah terbang entah kemana. Setetes air mata jatuh di pipi Aisyah. Tapi kemudian, ia melihat kupu-kupu lain. Warnanya beraneka ragam seperti pelangi. Mereka mengelilinginya, seolah-olah menghiburnya. Aisyah belajar pelajaran berharga. Alam menyimpan keajaiban dan persahabatan bisa ditemukan di tempat yang tak terduga. Ia tersenyum, tahu bahwa meskipun Biru pergi, persahabatan mereka akan selalu menjadi kenangan indah di hatinya. Dahulu kala, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Finn. Finn suka sekali berpetualang. Ia tinggal di dekat hutan yang besar dan indah. Suatu hari, Finn memutuskan untuk menjelajah lebih dalam ke hutan. Finn belum pernah sejauh ini sebelumnya. Pohon-pohonnya tinggi dan hijau. Sinar matahari mengintip di antara dedaunan. Finn bersemangat sekali ingin tahu apa yang bisa ia temukan. Saat Finn berjalan, ia mendengar suara. Ada yang bergerak di balik semak-semak. Finn sedikit takut. Perlahan-lahan ia berjalan menuju suara itu. Dari balik semak-semak, mengintiplah seekor rusa. Rusa itu kecil dan memiliki mata coklat yang besar. Rusa itu tampak ketakutan. Finn ingin berteman dengannya. Finn perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Rusa itu maju selangkah kecil ke arahnya. Finn tersenyum. Sejak hari itu, Finn dan rusa itu, yang ia beri nama Willow, menjadi sahabat. Setiap hari, Finn mengunjungi Willow di hutan. Mereka bermain bersama. Mereka saling bercerita rahasia. Finn belajar banyak tentang hutan dari Willow. Bagian 4 Pelukan Persahabatan. Suatu hari Willow terluka, kakinya terjepit di bebatuan. Finn khawatir. Dengan hati-hati, ia membantu melepaskan kaki Willow. Willow sangat berterima kasih. Ia menjilati pipi Finn. Finn senang bisa membantu sahabatnya. Ia tahu persahabatan mereka istimewa. Bagian 5. Kekuatan Ikatan. Finn dan Willow terus bersahabat selama bertahun-tahun. Mereka saling mengajarkan tentang kebaikan dan keberanian. Persahabatan mereka menunjukkan kepada semua orang bahwa meskipun mereka berbeda, mereka tetap bisa menjadi sahabat. Finn belajar bahwa persahabatan adalah hadiah yang berharga. Ia tahu bahwa ia dan Willow akan bersahabat selamanya.